Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai limit fungsi menuju tak hingga, tapi pada pertemuan kali ini khusus untuk fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kan fungsi aljabar ya kan nak. Kalau kali ini kita bahas untuk fungsi trigonometri. Jadi saksikan dan pahami apa yang akan disampaikan. Oke? Kita mulai. Sifat limit di tak hingga. Ya, sifat limit ini nak berlaku untuk limit trigonometri dan limit aljabar. Ya, jadi bukan hanya untuk limit fungsi trigonometri di tak hingga, tapi di limit fungsi aljabar di menuju tak hingga pun berlaku. Jadi pahami ya nak. Oke, andaikan n adalah bilangan bulat positif, k adalah konstanta, dan f serta g adalah fungsi yang memiliki limit untuk x menuju tak hingga, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, limit 1 per x untuk x menuju tak hingga sama dengan 0. Yang kedua, limit 1 per x pangkat n untuk x menuju tak hingga sama dengan 0. Limit k untuk x menuju tak hingga sama dengan k. Dengan kata lain, limit dari konstanta, yaitu konstanta itu sendiri nak. Oke? Kita lanjutkan. Limit k kali fx untuk x menuju tak hingga sama dengan k kali limit fx untuk x menuju tak hingga. Berarti kalau kalian jumpa soal seperti ini nak, cukup kalian keluarkan k ini, ya kan? Maksud sifat ini, kalian keluarkan k ini keluar ke sini, ke sebelah kiri, menjadi seperti ini, k kali limit fx. Berarti yang kalian cari perhitungan limitnya cukup dari persamaan fx saja. Oke, kita lanjutkan. Limit fx tambah gx untuk x menuju tak hingga sama dengan limit fx untuk x menuju tak hingga ditambah limit gx untuk x menuju tak hingga. Limit fx kurang gx untuk x menuju tak hingga sama dengan limit fx untuk x menuju tak hingga dikurang limit gx untuk x menuju tak hingga. Limit fx kali gx untuk x menuju tak hingga sama dengan limit fx untuk x menuju tak hingga dikali limit gx untuk x menuju tak hingga. Coba kalian perhatikan nak, dari ketiga sifat ini, yang ini, dan ini, ya kan? Dimana setelah dikelompokkan, ini kan, persamaan ini kan dikelompokkan, udah. Jadi kalau kalian mau mencari nilai limitnya, cukup dengan cara kalian jabarkan kembali, cari masing-masing dari persamaan itu, limit dari masing-masing persamaan tadi, ya kan? Dijabarkan masing-masing, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Limit fx per gx untuk x menuju tak hingga sama dengan limit fx untuk x menuju tak hingga per limit gx untuk x menuju tak hingga. Coba kalian lihat nak, kalau ada soal bentuknya seperti ini, ya kan, limit pecahan dia kan nak, persamaan per persamaan. Berarti untuk mencari limitnya cukup dengan cara cari limit dari pembilang, terus cari juga limit dari penyebutnya, baru kalian operasikan, ya kan? Masing-masing dari persamaan kalian cari dulu berapa limitnya, baru kalian operasikan pembagiannya ini. Oke? Kita lanjutkan. Limit fx pangkat n untuk x menuju tak hingga sama dengan limit fx untuk x menuju tak hingga pangkat n. Berarti nak, kalau ada soal seperti ini, cara mencarinya kalian cari dulu limit dari fx ini nak. Setelah dapat berapa nilainya, barulah kalian pangkatkan dengan n. Oke, yang terakhir, limit akar pangkat n untuk fx di mana x menuju tak hingga sama dengan akar pangkat n untuk limit fx di mana x menuju tak hingga. Oke, dengan kata lain, ini syaratnya, limit fx untuk x menuju tak hingga lebih besar sama dengan 0. Oke nak, inilah
ke-10 sifat ini harus kalian pahami. Inilah alat bantu kalian dalam mengerjakan soal-soalnya, nak. Jadi untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Oke? Masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham. Yang pertama, tentukan nilai dari limit 5 kali tan 1 per X untuk X menuju tak hingga. Jawab. Ini dia soalnya, ya kan? Kalau dia soalnya seperti ini, nak, berarti kan kita bisa menggunakan sifat yang tadi, di mana konstanta ini bisa kita keluarkan menjadi seperti ini, ya kan? Berarti yang kita cari nilai limitnya itu cukup yang ini kita cari, yang 5 ini kita biarkan aja. Setelah seperti ini, substitusikan atau gantikan nilai X ini menjadi tak hingga, seperti halnya dengan ini, ya kan? Inilah dia nilai limit dari ini. Berarti 5 kali tan 1 per tak hingga. Berapa ini? Ya kan? 1 per tak hingga itu berapa? 0. Ya kan? Tan 0 berapa? 0. Berarti 5 kali 0 jawabannya 5. Inilah jawaban dari soal pertama ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit X kali sin 3 per 2X untuk X menuju tak hingga. Jawab. Misalkan, ya kan, Y sama dengan 1 per X. Maka X sama dengan 1 per Y. Ya kan? Kalaulah ini, misalkan Y sama dengan 1 per X, ya kan? Maka X sama dengan 1 per Y. Kenapa bisa seperti ini? Ya cukup tinggal tukar posisi aja, nak. Ini ke sini, ini ke sini. Makanya ini seperti ini. Udah? Karena X menuju tak hingga, ini kan? X menuju tak hingga, maka Y menuju 0. Kenapa? Coba. X menuju tak hingga, 1 per tak hingga. Berapa? 0, ya kan? Makanya di sini Y-nya itu menuju 0. Oke, lanjut. Sehingga ini dia soalnya, limit X kali sin 3 per 2X untuk X menuju tak hingga sama dengan limit. Ini dia. Pemisalan tadi kita gunakan, ganti X ini dengan 1 per Y. Baru itu sin 3 per 2X menjadi 3 per 2Y. Kenapa bisa seperti ini? Ganti X tadi ini menjadi 1 per Y. Berarti kan 3 per 2 kali 1 per Y sama saja dengan 3 per 2 per Y. Sama saja dengan 3 per 2Y. Coba kalian cari nanti. Kalian coba di buraman ya. Nah, tadi di sini kan X menuju tak hingga, ya kan? Tapi di sini karena kita rubah persamaan ini menjadi Y, ya kan? Maka limit ininya juga kita rubah menjadi Y menuju. Y menuju apa? Yang ini kita pakai Y menuju 0. Makanya di sini ditulis Y menuju 0. Kita lanjut, ya kan? Limit. Udah, ini cukup dikalikan aja, nak. 1 kali sin 3 per 2Y sama aja dengan sin 3 per 2Y per Y. Y itu dapat dari sini. Ini dia. Oke, untuk Y menuju 0. Ini setelah dapat seperti ini, gunakanlah, ya kan, rumus limit untuk trigonometri. Ini udah kita pelajari sebelumnya. Maka jawabannya 3 per 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit 3 kali sin pi per 2 ditambah 1 per X untuk X menuju tak hingga. Jawab. Ini dia soalnya. Coba kalian lihat di sini, nak. Di sini ada konstanta 3, ya kan? Jadi mengerjakan soal ini, pindahkan dulu konstanta 3 ini ke depan. Biar ini tidak usah kita ikutkan dalam perhitungan, nak. Oke? Dia nanti menjadi seperti ini. 3 kali limit sin pi per 2 ditambah 1 per X untuk X menuju tak hingga. Setelah seperti ini, ya kan? Udah, langkah selanjutnya kalian ini pisah dulu yang dikelompokkan ini, gunakan sifat yang kelima di slide yang kedua tadi yang disampaikan. Sifat yang kelima ya, nak, kalian lihat lagi. Nanti setelah kalian gunakan bentuknya seperti ini.
3 kali limit sin pi per 2 untuk X menuju tak hingga ditambah limit sin 1 per X untuk X menuju tak hingga. Udah? Setelah seperti ini nak, oke, maka langkah selanjutnya cari nilai limitnya. Coba lihat di sini. Ini sin pi per 2. Pi itu kan 180. 180 bagi 2, 90. Sin 90. Ada nggak di sini satuannya X? Nggak ada kan nak? Karena di sini tidak ada satuannya X. Kita anggaplah ini sebagai konstanta. Berarti limit dari konstanta yaitu konstanta itu sendiri. Makanya di sini ditulis sin pi per 2. Nggak ada kita rubah apapun. Oke? Tambah limit sin 1 per X. Ganti X itu dengan tak hingga. Berarti 1 per tak hingga itu 0. Sin 0, ya kan? Berapa itu? 0. Ya kan nak? Oke, selanjutnya sin 90 ditambah 0. Sin 90 itu kan 1 ya kan nak? 1 ditambah 0 itu 1. 3 kali 1 jawabannya 3. Inilah jawaban dari soal yang ketiga ini. Oke? Bisa harap kalian paham apa yang Miss sampaikan. Udah? Jadi kalau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan. Bisa di video ini maupun bisa kalian hubungi Miss secara langsung. Bisa dari aplikasi WhatsApp atau dari classroom kita. Oke nak? Sekian untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.